Kalau tantangannya apa sih Bu? Ibu kan konsen sekali kayaknya pada isu-isu gender juga Iya, betul. partisipasi perempuan. Mm-mm. Tantangan paling berat yang Ibu rasakan nih apa nih? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Titin Wahyuningsi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Di Bawaslu Pasuruan juga kabupaten ya Bu ya, Ya. ada podcast ya. Ya. Pak Pak Hariri. Kawal apa namanya? Kawal ya istilahnya ya. Podcast Kawal. Kawal dan di Bawaslu Jatim ini sebenarnya Bu Nur Elianggra ini belum kita podcast tapi sudah podcast di sana. Pak Hariri. Betul. Memang kalau di Pasuruan itu kita selalu menggunakan kesempatan yang ada, kalau ada komisioner datang, tamu datang, langsung kita agendakan podcast. Ya. Pak Frid juga sudah ya Bu ya di sana ya. Ya. Aduh, Bu Titin ini dulu tahun 2020 dapat ini Bu ya, penghargaan dari Bawaslu Jatim, inovasi pengawasan ya. Pengawasan, kebetulan begitu. Apa tuh Bu dulu ceritanya gimana tuh? Jadi di 2020 kalau berbicara pengawasan itu beberapa inovasi yang kita lakukan. Salah satunya yang paling menonjol saat itu adalah ngopi bareng Bawaslu mendengar. Jadi waktu itu kan kita masuk di tahapan ya. Jadi selama tahapan pemilu itu kita masuk ke tempat-tempat keramaian. Di Car Free Day, di tempat rekreasi, di pasar. Belum corona ya? Belum. Kemudian di kampus, di sana kita kayak buka stand kopi, kita ajak masyarakat yang ada di sekitar sana untuk kopi bareng, terus kemudian kita berdiskusi tentang kepengawasan. Dan itu berbuah penghargaan. Tapi sebenarnya bukan penghargaan sih yang diinginkan, tapi yang penting kan bisa ngobrol dengan masyarakat. Betul. Karena memang kalau kita menyapa ya, karena gini. Kalau saya melihat bahwasanya kita di Bawaslu itu tidak bisa kita kemudian duduk di kursi, kita hanya mengadakan kegiatan-kegiatan formal di forum saja, tapi kita memang harus datang menyentuh masyarakat. Iya benar. Saya tidak menggunakan istilah Bawaslu menyapa ya, karena itu istilahnya kamar sebelah. Saya dulu kebetulan sebelumnya di kamar sebelah ya. Di KPU, kalau KPU kan menyapa, tapi kalau Bawaslu ini saya pakai istilah Bawaslu mendengar. Jadi kita lebih banyak mendengar keluhan informasi-informasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. Mungkin ada pelanggaran yang ditemui atau ada pemilih yang ingin melakukan pindah pilih, pemilih yang belum terdaftar dan lain sebagainya, itu yang kita gunakan. Dan Bawaslu mendengar lebih perhatian kayaknya Ibu ya. Iya. Lebih tahu curhatnya orang. Betul. Lebih tahu apa yang dirasakan tentang ini. Betul. Karena kalau kita mau jujur juga banyak orang yang tidak semua orang itu yang paham Bawaslu ya kan? Betul. Saya beberapa kali sosialisasi waktu awal di Bawaslu, saya kan di Bawaslu mulai 2018. Pada saat sosialisasi awal pasti kita tanya apa yang diketahui tentang Bawaslu. Mereka tidak banyak tahu tentang Bawaslu. Jadi kita memang untuk mengenalkan kepada masyarakat itu harus usaha dengan kegiatan yang sustainable. Jadi sosialisasinya tidak bisa terputus. Kalau saya di divisi PHL ya di Kabupaten Pasuruan memang saya membuat program ini bertahap. Di 2018-2019 program-program yang berhubungan dengan tahapan. Di 2020 kemarin saya membuat pengembangan pengawasan partisipatif itu dengan target pemilih pemula dan mahasiswa yang di dalamnya ada disabilitas. Kemudian di tahun 2021 nanti akan kita kembangkan selain pemula dan mahasiswa, kita kembangkan ke pemilih perempuan. Pemilih perempuan dan disabilitas. Iya. Kalau tidak salah Bu Titin ini yang dulu pernah bawa acara Sidoarjo itu yang disabilitas. Iya betul. Itu relawan kita sudah lama kita berkolaborasi dengan mereka. Relawan disabilitas dan juga perempuan. Ya. Dan ini nggak bisa apa istilahnya sih Bu kalau tunanetra. Saya mendengar itu saya benar-benar tersentuh loh hati Bu dulu itu. Iya, soalnya kan mereka mengakui peran Bawaslu ya di situ ya karena kehadiran Bu Titin dan tim atau Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang telah menyentuh ruang-ruang itu ya Bu ya. Betul. Ada juga kelompok tunarungu wicara. Kalau tunarungu wicara itu justru malah
beberapa kali, kalau di Bawaslu masih belum ya, tapi di kegiatan sebelumnya itu kita libatkan mereka. Kalau sosialisasi kita minta untuk menari, menyanyi. Oh, pernah waktu pemilu, sosialisasi pemilu, View di Hotel View waktu itu yang datang Bu Eka sama Pak Amin. Mereka saya suruh untuk tampil menyanyi. Semua orang kaget. Oh, masa tunarungu wicara kok bisa menyanyi? Iya, ternyata. Ya. Ternyata ya bisa. Mereka ada menyanyi dengan model sendiri, pakai isyarat dan lain sebagainya. Iya, jadi teman-teman disabilitas itu kalau dilibatkan itu sangat senang mereka. Iya sih. Jadi setiap kegiatan, setiap tahunnya saya pasti memberikan porsi untuk mereka, termasuk SKPP. SKPP itu saya khususkan. Kemarin yang SKPP 2019 yang offline itu kita ada 2 peserta dari tunanetra. Jadi laki-laki sama perempuan, salah satunya yang Mbak Ida yang kita bawa kemarin itu. Itu peserta SKPP dan mereka juga peserta aktif. Diskusi aktif, menyampaikan aspirasi aktif, itu luar biasa. Iya, karena itu terobosan sih menurutku sih, Bu. Melibatkan mereka yang disabilitas ini kan kelompok rentan ya? Iya, kalau tidak salah. Rentan. Melibatkan mereka ke ruang publik, kemudian mengawal proses pemilu atau pilkada ini kan suatu hal yang luar biasa. Mestinya banyak orang yang juga ini ya lebih sensitif ke hal-hal begitu ya, Bu ya. Betul. Dan perkembangannya gimana, Bu, di Pasuruan sendiri, misalkan tentang disabilitas dan perempuan gimana? Kemarin untuk disabilitas ini kan kita juga mengadakan tindak lanjut SKPP, penguatan SKPP, salah satunya pesertanya ada 2 disabilitas yang ikut itu. Mereka menyampaikan kebetulan dia ini kan juga penyiar radio yang juga ada di Kota Pasuruan. Dia cerita bahwasanya kelompoknya itu disapah oleh salah satu pasangan calon, diajak untuk berkampanye. Langsung dengan tegas dia mengatakan, saya ini adalah kadernya Bawaslu. Ya benar. Maka saya harus netral. Kalau Bapak mengajak saya untuk bersosialisasi tentang penyadaran pemilu, saya siap. Tapi kalau untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon, saya tidak siap. Pilkada kemarin? Pil wali kota. Karena kebetulan Pasuruan dengan kabupaten ini kan beririsan. Iya. Jadi kelompok-kelompok mereka juga beririsan. Jadi walaupun kabupaten kota ini disabilitasnya jadi satu. Jadi dia orang kabupaten, tapi anggotanya termasuk di kota. Jadi menyampaikan seperti itu di forum, akhirnya kita merasa alhamdulillah bahagia sekali. Kita betul-betul punya kader itu. Kalau tantangannya apa sih, Bu? Ibu kan konsen sekali kayaknya pada isu-isu gender juga, partisipasi perempuan. Tantangan paling berat yang Ibu rasakan nih apa nih? Kalau saat ini menurut saya ya mungkin ke depan juga akan berkembang dari beberapa informasi, walaupun informasi ini berangkatnya dari Pilkades dan juga ada salah satu pemilihan kepala daerah kemarin yang sempat kita datangi, ada forum yang menyampaikan bahwasanya sekarang ini banyak perempuan yang menjadi tim sukses. Kenapa kok bisa dipilih? Oke, bagus, perempuan menjadi tim sukses bagus karena keterlibatannya. Saya bilang begitu. Cuman hanya saja ada beberapa praktek-praktek pelanggaran yang di situ pemerannya itu perempuan. Seperti apa tuh pelanggarannya tuh? Kalau yang menyampaikan ke saya itu ada isu money politik di Pilkades ini. Money politik ini yang ngepul dananya, yang membagikan itu perempuan. Ini menurut saya tantangan yang terberat. Jadi karena perempuan ini kan almaratu imadul bilad. Apa tuh? Perempuan itu adalah tiang negara. Betul. Iya. Masih ingat lah. Tiang negara. Iya. Kalau santri kalau lupa itu bahaya nih. Perempuan itu adalah tiang imadul bilad. Kalau perempuannya kuat, negara kuat nih. Nah, betul. Iya. Ini kan kalau kemudian perempuan ini sudah menjadi aktor yang melakukan pelanggaran, ini lebih susah lagi kita untuk melakukan penindakan. Maka dari itu kita pencegahannya ini kita harus betul-betul lebih konsen di situ. Menurut saya seperti itu. Kenapa mungkin ini prediksi saya. Kenapa kemudian para tim ini memilih perempuan menjadi ujung tombaknya untuk bersentuhan dengan masyarakat? Pertama, perempuan ini mudah bergaul. Bergaul. Kemudian yang kedua, perempuan itu banyak yang jujur, Mas. Jujur. Pegang amplop 5 ya dikasihkan 5, kan begitu. Iya, ini jujur. Kayaknya ini yang menjadi pertimbangan. Iya. Kemudian yang ketiga, perempuan ini kan bahasanya Hawa. Hawa itu kan mulutnya buka ya. Kalau Adam kan mingkem ya.
Iya, Mingkem. nggak Kalau bisa. Hawa buka. Jadi perempuan ini kalau ngobrol ya seperti saya ini cerewetnya panjang. Iya, Kan begitu. Iya, iya, iya. Kalau Mas Eci kan adem gitu, Adem. enggak banyak ngomong, cepet mingkemnya. Iya, 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 Adam. Nah, itu Amin. jadi kayaknya hal-hal potensi-potensi yang ada di dalam perempuan ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi mereka untuk meminta perempuan terlibat di situ. Nah, kalau menjadi timnya, tim suksesnya, saya kira tidak ada masalah. Cuman kalau menjadi aktor atau pelaku pelanggaran ini yang menjadi catatan. Berarti pilkades serentak nih, pilkades kan Bu ya, sebentar lagi. Nah, itu isu-isu yang berkembang di situ. Terlepas dari itu pilkades ataupun pilkada, artinya di situ peran-peran perempuan ini perlu kita kita luruskan kembali. Iya benar dong, yang negara nggak boleh bengkok. Betul. Kita ini yang harus berusaha bagaimana kita menyapa perempuan, menyentuh perempuan, membuka hati, membuka pikirannya agar kalau kemudian mereka terlibat menjadi tim ini menjadi tim yang baik. Iya, kan begitu. Iya. Insya Allah dengan begini sedikit banyak nanti akan merubah pola pelaksanaan pemilu yang selama ini dianggap manipolitik masih. Iya banyak sih Bu. Persoalannya kalau kemudian perempuan yang jadi aktor susah, benar-benar susah. Harus dicegah sejak dini dong, jangan sampai bengkok ya Bu ya. Betul. Nah, saya tertarik satu hal dengan Bu Titin ini pada pengalamannya juga ya di Silat ya. Pengurus pusat Pakar Nusa ya. Tidak banyak. Saya sebenarnya dredeg loh sama Bu Titin ini. Bisa aja. Karena lebih jago dari saya kayaknya. Kalau main padu dengan saya kalah nih kayaknya. Kalau saya ini jagonya bersilat lidah. Lama Ibu di Pagar Nusa? Pusat ya Bu ya? Kalau di pusat saya jadi pengurus itu mulai tahun 2012-an. Cuman di tahun 2017 itu kan sudah ada aturan bahwasanya penyelenggara tidak boleh menjadi pengurus organisasi. Waktu itu saya masih di KPU. Jadi saya langsung mundur di seluruh pengurus, di seluruh keorganisasian. Padahal di tahun 2018 itu nama saya sudah masuk di SK untuk kepengurusan berikutnya. Sudah ada di mejanya PB waktu itu. Langsung ketua saya telepon, sudah Pak, dicoret aja nama saya. Iya. Tapi artinya karena ini untuk menjaga independensi. Saya kira memang waktu itu saya berpikir ini kenapa kok undang-undang membatasi, kita kok tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berkumpul dengan organisasi. Tapi setelah saya pikir-pikir juga enak juga, karena kebetulan memang di pengurus-pengurus organisasi termasuk di Pagar Nusa ini kan juga bagian dari legislatif kan begitu. Benar. Jadi ini kita juga nyaman akhirnya kalau kita tidak masuk pengurus kita juga nyaman lah. Karena harus independen Ibu ya, harus ngawas pemilu. Tidak boleh berat sebelah dong. Betul. Tetapi yang jadi pertanyaan nih Bu, yang jadi penasaran, Ibu nggak merasa inferior nggak di komunitas yang itu laki-laki semua? Bagar enggak. Jadi memang saya tuh sering kali rapat misalnya di pusat itu perempuannya hanya saya. Dari berpuluh-puluh orang itu perempuannya saya, dan beberapa itu waktu di KPU juga 5 orang saya perempuan sendiri, di Bawaslu sekarang juga 5 orang perempuan sendiri. Sendiri sekarang itu. Pak. Jadi dari 5 saya perempuan sendiri. Jadi memang saya sih nyaman-nyaman saja karena kita selama kita bekerja profesional, kemudian saya menganggap bahwasanya pekerjaan itu yang kita tunjukkan adalah kualitas. Iya benar sih. Tapi tidak banyak loh perempuan seperti Bu Titin loh. Banyak perempuan itu yang mungkin saja merasa insecure, tidak percaya diri, inferior karena itu bersama laki-laki. Benar nggak sih Bu? Kalau mungkin banyak yang begitu. Tapi kalau saya nyaman-nyaman saja ya. Kadang-kadang teman-teman juga goda, teman-teman Bawaslu ini goda, kayak Pak Puji itu. Bu Titin ini perempuan apa bukan? Iya. Dari postur penampilan perempuan, tapi karena cara bergaul dengan teman-teman laki-laki itu kayak enggak ada kikunya, enggak ada itunya. Akhirnya sampai ini perempuan asli apa enggak katanya gitu. Diragukan. Saya perempuan asli, anak 3 ini. Bahkan asli ini perempuannya. Jadi itu. Kenapa saya kemudian menjadi percaya diri? Tentunya ini tidak lepas dari dukungan suami. Suami ya Bu ya, penting banget suami. Jadi support suami ini yang menjadikan kita enjoy di luar, ya. Kemudian akhirnya kita percaya diri karena tidak ada yang memperhatikan di belakang. Jadi sudah percaya diri. Kalau kemudian berbicara kualitas dan lain sebagainya itu sih
saya banyak kekurangan, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau ngomong kualitas sih, para perempuan sekarang ini ngomongin tentang perempuan Ibu ya, mereka bisa jadi sama dan di atas bahkan laki-laki kalau kita mau jujur ya. Tapi kadang-kadang kultur kita yang itu menempatkan, benar nggak sih, menempatkan perempuan itu pada posisi yang ini, dia harus melewati banyak tahap untuk bisa tampil ke orang publik. Benar nggak sih Bu? Betul. Kalau saya berbicara begini, saat ini sebenarnya untuk berbicara perempuan kita sudah tidak waktunya bicara kuantitas, harusnya. Iya, harusnya. Karena kita sudah berbicara kualitas, artinya perempuan sudah banyak yang berkualitas. Tetapi saat ini malah terbalik. Perempuan kualitas ini sudah banyak, tapi kuantitas itu tidak lebih banyak. Kenapa demikian? Kalau menurut saya banyak aspek. Iya, apa nih Bu Titin nih? Di antaranya kalau kemudian kita misalnya dari proses rekrutmen ya, dari sisi kekurangan atau perempuan yang kurang begitu berani untuk nerobos itu masalah jejaring. Itu kayaknya. Kalau berbicara misalnya diskusi, debat atau lain sebagainya mungkin bisa imbang atau bisa ada perempuan-perempuan tertentu yang lebih bagus gitu. Berbicara konsep, berbicara gerak, berbicara tentang komitmen, saya kira perempuan tidak diragukan. Ngomongin politik ya, mau rekrutmen apa dan semacamnya, banyak variabel tuh Bu ya. Tidak hanya kualitas dong, tapi juga jejaring kata Ibu tadi. Saya pernah mendengar sih suatu waktu Ibu bercerita bahwa pada persoalan rekrutmen misalkan perempuan itu ada tanda petik ya dipilih karena cantik. Benar nggak Bu? Ada yang begitu-begitu? Kalau ceritanya Ibu nih gimana nih? Kalau di Pasuruan ya, selama saya menjadi penyelenggara hampir 12 tahun ya, walaupun dengan di penyelenggara tempat lain, saya kira kalau misalnya ada teman-teman laki-laki yang memilih gara-gara itu, saya justru yang menolak lebih awal. Iya sih, harus ditolak dong. Menolak lebih awal. Iya. Saya menolak kualitas yang paling utama. Tetapi saya tidak tahu ya kalau pemikirannya laki-laki, yang namanya laki-laki. Saya enggak dong. Mungkin saya itu. Tapi saya tidak yakin lah kalau saya tidak yakin lah kalau teman-teman kemudian laki-laki itu semua begitu, tidak yakin. Kalau saat ini sudah mereka tetap berbicara, saya optimis di Bawaslu masih berbicara kualitas. Makanya penting sekali Bawaslu itu harus ada perempuannya di semua kabupaten. Harus untuk jaga ada ini. Dong. Iya. Kualitas ini. Jangan dipilih karena hanya faktor fisik loh. Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang sebenarnya sudah mereka taraf pendidikannya sudah bagus, tapi karena banyak variabel sih Bu ya, nggak hanya faktor pendidikan juga ya, dijaring juga sih. Ya. Saya kemarin ingat, saya waktu di Mojokerto kemarin kita deklarasi perempuan itu, saya kan diminta untuk teman-teman Mojokerto menyampaikan materi semacam motivasi kepada teman-teman Panwascam di Mojokerto. Saya hanya menyampaikan begini, jangan lupa perempuan yang diberikan kesempatan ini juga harus menjaga amanah dengan baik. Iya dong. Artinya tugas sebagai ibu yang sudah punya anak, tugas sebagai istri yang sudah punya suami, atau tugas sebagai anak perempuan dari orang tua, ya. Ini kan ada batas-batas agama ya, yang berbicara tentang emansipasi wanita. Bagi kita di Muslim ini tetap ada batas-batas agama. Benar. Saya guyon ke mereka. Jangan sampai kemudian kita yang perempuan gara-gara di rumah nanti karena harus ngasuh anak, harus membersihkan rumah, harus masak. Setelah rapat di kecamatan misalnya, kemudian geser ke warung kopi nggak pulang-pulang. Gara-gara menghindari tugas rumah. Iya, jangan sampai loh. Tertawa mereka. Saya bilang, loh. Tertawanya bagus banget. Iya. Artinya dimanapun kita perempuan berada, kalau kita berbicara profesional, kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita. Ya. Saya berada di luar itu, maksudnya di luar itu beraktivitas di luar itu tidak dalam waktu singkat. Iya. Di penyelenggara saja sudah hampir 12 tahun. 12 tahun Bu? Di mana nih? Di KPU dulu? KPU 2 periode. Wah, sudah 2 periode KPU. Bawaslu kayaknya mau 2 periode juga nih. Amin. Jadi lama kan, cukup lama.
Tapi dengan cukup lama di luar ini bukan berarti kita kan lama meninggalkan rumah, maka kualitas untuk menjaga rumah ini menjadi penting. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman aktivis perempuan, mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan aktivis itu saya sampaikan itu. Iya sih. Jangan sampai kemudian kita asik di luar, kemudian malas pulang, duduk ngopi sama teman-teman laki. Kan teman-teman laki-laki ngopinya sampai pagi. Iya. Jangan, gitu. Jadi karena perempuan itu bukan hanya tiang negara kan, tetapi madrasatul ula. Nah, betul. Iya, madrasatul ula. Madrasatul ula. Ada win-winnya nih saya. Madrasah pertama sama apalagi Bu Titi 3 ya Bu ya? 3. Sudah besar-besar semua. Besar semua. Dan ceritanya tadi luar biasa anak-anaknya sekarang itu di Amanatul Ummah ya? Iya, yang pertama di Kedokteran UIN Jakarta. Kedokteran bos, jadi sangat dibutuhkan di tengah pandemi kan Bu ya? Iya. Belum praktek belum ya? Belum, masih koas. Apa tuh? Koas itu masih apa? Koas itu apa ya? Istilahnya pokoknya saya taunya koas. Praktek ya? Praktek jadi. Belum mau praktek. Magang. Oh iya. Yang nomor 2 kelas 3 di MA Amanatul Ummah. Pinginnya juga ngambil kedokteran. Amanatul Ummah. Kedokteran juga? Rencananya gitu. Aduh. Yang nomor 3 juga Amanatul Ummah, sudah diterima tapi masuk tahun depan. Amanatul Ummah keren Pak. Dia pesantren agama tapi juga ini ya teknologinya luar biasa. Luar biasa. Mau masuk ke sana juga susah. Iya, tesnya memang luar biasa. Kalau nggak salah anaknya Pak Amin ya Mas ya? Iya, di MA. Di Amanatul Ummah. Amanatul Ummah, MA. Dan tidak sembarang orang bisa masuk. Gimana nih Bu caranya nih sebagai satu ibu sebagai tadi ngomong sebagai tiang negara, perempuan tiang negara. Sebagai madrasah pertama 3 orang mendidik anaknya sekarang, kalau saya sih melihatnya ini kan capaian sendiri ya. Bisa betul. Nggak mudah loh didik anak itu. Dia mau mondok, mau kedokteran. Gimana nih Bu caranya didik bagi ini semua perempuan-perempuan Indonesia? Yang pertama kunci paling utama, mungkin ini juga untuk Mas Eci, Mas Bagus, ya. Kunci pertama ini harus kita menyatukan visi dan misi sepasang suami istri. Oh iya. Jadi kita mau bawa kemana rumah tangga. Nah kemudian disitulah kita berbagi peran. Peran. Kalau saya di rumah memang anak saya itu kalau bahasa suami saya, anakmu itu adalah ya sudah, saya ini madrasatul ulanya. Jadi saya yang harus memberi contoh, saya yang harus mengarahkan, saya yang harus mendidik. Terus apakah ayahnya tidak mendidik? Tidak, ayahnya tetap tapi dengan pola berbeda. Benar. Pola berbeda. Tapi kalau kita lebih dekat di situ. Jadi kalau saya lebih mengutamakan di quality time lah. Waktu kebersamaan dengan keluarga. Terus yang mungkin ini kebetulan saya kan juga basicnya guru TK ya. Iya. Jadi yang paling penting itu di masa balita. Jangan masa usia dini lah, usia dini 0 sampai 8 tahun, jangan sampai kita salah dalam mendidik anak. Karena di situ pondasi awalnya. Salah. Ibu menyebut jangan sampai salah. Contoh praktek yang salah apa? Contoh, orang tua terlalu sayang kepada anak itu salah. Nakuti anak ketika nangis. Kalau pendidikan itu tidak boleh mengatakan jangan, tidak boleh mengatakan harus. Itu tidak boleh. Misalkan anak lari-lari, nak, jangan lari nanti jatuh. Tunggu saja sebentar lagi dia akan jatuh pastinya. Pasti jatuh. Kemudian dia akan mengalami trauma kalau lari. Sehingga dia tidak bisa jadi atlet pelari, tidak bisa. Karena trauma kan begitu. Itu jangan dan harus itu dihindari. Kemudian memberi contoh tentunya, kemudian kita membangun rumah itu ya surgaku, rumahku surgaku. Nah itu yang paling penting, jangan sampai konflik suami istri, jangan sampai konflik di depan anak, itu penting. Anak nggak boleh Bu ya. Itu sih tak pikir itu, kemudian berusaha bagaimana rezeki yang kita berikan kepada anak ini rezeki yang betul halal dan thayyib. Halal dong, jangan sampai tidak halal. Itu juga menjamin membantu kualitas proses perkembangan anak. Betul. Jadi kalau kemudian ada anak-anak kecil yang takut disuntik, ya karena sudah ditakut-takuti. Kalau saya anak TK dulu waktu atau anak-anak saya mau suntik itu dia tanya, suntik itu sakit? Iya sakit.
tapi sakitnya sedikit seperti digigit semut, sedikit aja, Iya. sebentar aja. Jangan sampai minum obat itu manis, enggak. Iya. Obat itu pahit, Nak. Tapi kalau sampean habis minum obat nanti badannya sehat, nanti bisa Iya, begini, iya, bisa iya, begini iya. itu. Jadi bahasa-bahasa gitulah. Iya, Sebenarnya kelihatannya mudah tapi coba dipraktekkan. susah Ibu didik anak dan itu penentu. Susah. Ibu juga bergelut di pendidikan juga kayaknya ceritanya ya. Saya di pendidikan di TK kebetulan ya alhamdulillah 4 kali mewakili Jawa Timur. Wah, Jakarta. prestasi lagi. Kalau nggak Ya salah. bukannya untuk nyambung cuman hanya sekedar cerita. Iya, Kalau saya hadus minik mah perjuangan. dong. Saya harus ada harap-harapnya Hadus nih. minik mah. Di rumah ada lembaga pendidikan. Ya. PAUD, TK sama Madin. Iya. Madrasah dini ya. Madrasah Dini. Daring semua Ibu sekarang ya. Dini enggak kayaknya. Dini sudah masuk ya. Untuk yang tanggal kemarin sampai tanggal 25 tuh diperpanjang sampai 8 enggak masuk, tapi sebelumnya kita masuk di satu kecamatan dipilih 3 untuk uji coba, salah satunya di yayasan saya untuk masuk bergilir, ada protokol kesehatan itu tetap masuk. Karena begini ceritanya, kalau transfer secara daring Ibu ya, ini kan pemahaman orang Islam ya, pemahaman sebagian orang ya. Kalau nggak bertemu tetap fisik, maka transfer akhlaknya katanya. Betul. Iya nggak sih? Betul itu. Betul. Kita daring terus ya tidur Pak. Daring terus, fotonya berusaha ditampakkan, berusaha mendengar, ternyata tidur. Transfer akhlaknya di situ. Kemudian gadget ini yang paling mengerikan ini. Mengerikan sekali ya Bu ya? Anak dilarang pakai gadget, pembelajarannya pakai gadget. Iya. Begitu. Di sela-sela pembelajaran dia pasti aktivitas yang lain yang lebih banyak. 1 menit 2 menit masih kuat bos di depan Zoom, 3 menitnya main game dia. Iya nggak sih benar? Ngeri itu. Saya sering melihat dong anak-anak kecil yang hari ini fasih misuh misalkan, kata-kata kotor itu karena pengaruh gadget juga dong. Iya mereka main gitu. Ibu ada nggak cara-cara strategi untuk bisa berkomitmen atau bersama anak nih, mendidik anak dalam biar tidak terlalu suka gadget misalkan? Kalau itu sebenarnya orang tua. Saya itu kemarin kan membuka program tahfidz ya, program hafalan yang pakai setor ya. Itu anak-anak itu hanya surat itu Al-Falaq itu berapa kali pertemuan dia bolak-balik. Saya tanya karena memang banyak gadget. Nah kemudian kita sampaikan orang tua untuk membatasi. Iya. Tapi orang tua yang memang tidak mudah ya untuk membatasi anak. Semuanya nggak mudah. Sekarang mereka itu susah. Memang kuncinya di orang tua, utamanya ibunya ini yang harus betul-betul membatasi itu. Karena ketika nangis kan orang ngasih gadget biar nggak nangis kan. Diam. Iya. Padahal biarkan aja nangis, capek kan. Iya betul. Benar kan Bu? Iya betul. Tapi kita kan kadang-kadang nggak tega. Kata Ibu tadi nggak boleh terlalu sayang. Iya itu nggak boleh terlalu dikata-katain ini. Betul. Terlalu sayang nggak boleh, terlalu keras juga nggak boleh mendidik anak itu. Itu butuh seni yang luar biasa. Harus begini, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Kasihan anak. Ada pengaruh juga Kasihan. Mungkin. Lulusan UIN sudah nampaknya Bu, UIN Bu. Iya. SAG. Sama MSI. Kalau S2-nya saya di manajemen publik. Di UIN juga? Enggak, di Wijaya Putra, swasta. SAG. Enggak SPD ya, bukan Ibu ya? SAG itu agama sarjana agama. Tapi dulu saya jurusan tarbiyah. Tapi angkatan karena angkatannya sudah angkatan lama masih SAG. Sekarang kan SPDI kan. Iya. Sekarang SPDI. Makanya lihat titel itu sudah kelihatan ini angkatan berapa gitu. Iya sih. Ada pesan nih Bu untuk para perempuan di Indonesia nih Bu. Kalau saya ya pesannya yaitu dari hadis almar'atu imatul bilad fa in solukatil bilad fa in fasadatil bilad. Apa tuh? Perempuan itu tiang agama. Iya. Jika baik perempuannya, tiang negara, jika baik perempuannya maka negaranya baik, jika buruk perempuannya maka negaranya pun akan buruk. Ini yang paling penting. Maka dari itu gerakan-gerakan untuk penyadaran tentang pengawasan partisipatif kepada perempuan ini menjadi saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan pemilu ke depan yang baik. Dan pemilu itu siklus. Kita tidak harus menunggu tahapan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Kita manfaatkan tahapan panjang ini untuk memberikan sosialisasi karena proses penyadaran itu tidak bisa membalikkan telapak tangan seperti membalikkan telapak tangan, tapi butuh proses, butuh gerakan yang sustainable. Berkelanjutan.
kemudian berkesinambungan. Ini yang paling dibutuhkan. Saya kira itu. Insya Allah Kabupaten Pasuruan 2021 ini kita mulai menyentuh perempuan, gerakan gender pemilu dan pengawasan. Tapi gender yang itu tidak melupakan anak dong. Oh iya, tentunya itu utama. Itu pesan utamanya di situ. Pesan utamanya di situ. Gender sih gender. Tapi anak jangan sampai terpengaruh. Jadi itu nanti untuk menyiapkan perempuan sebagai penyelenggara, perempuan sebagai pemilih yang cerdas. Kalau mereka mau menjadi calon, ya menjadi calon yang cerdas. Setidaknya seperti itu. Dari Madrasatul Ula ke Almaratul Imadul Bilad. Imadul Bilad. Pokoknya perempuan ini kunci. Kunci ya. Jangan sampai apa ada lagi Al-Jannatu Takhta Aqdamil Ummah. Oh iya, surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau ibunya pakai sepatu gimana? Itu kayak Upin Ipin, ibunya sudah meninggal bingung jatuh telapak kakinya. Oh iya. Ada kan filmnya Upin Ipin itu. Jadi itu intinya di situ. Jadi perempuan ini memang tonggak utama lah. Menjaga perempuan berarti menjaga Indonesia dong. Betul. Makanya Mas Eci harus menjaga perempuan. Oh iya Bu, harus dijaga. Sudah banyak sekali Bu diceritakan tadi. Luar biasa lo ceritanya. Sosialisasi perempuan, urus anak, dan dari keluarga kemudian membangun Indonesia. Betul. Intinya begitu. Ada pesan nih untuk kita nih apa nih? Untuk kita yang mana maksudnya? Untuk semuanya nih, untuk podcast, untuk teman-teman yang lain atau apa nih? Ini inspirasinya nih kata-kata mutiaranya nih. Kalau saya kira kayak podcast ini kan sebuah upaya yang penting sekarang di dunia ini. Hanya kalau saya sih pingin menyampaikan bahwasanya kalau podcast ini tidak harus menghadirkan orang ke sini, bolehlah podcast itu pakai ngopi barengnya Bawaslu Pasuruan itu nanti di tempat-tempat umum. Menarik keluar kota. Nah itu cocok itu. Cocok. Kan kita dulu ngopi bareng seperti itu ke tempat rekreasi, ke tempat apa itu kemudian, tapi tidak hanya sekedar itu, kita ambil tema, kemudian dari tema itu dikembangkan, diriset, dijadikan bahan riset. Bagaimana keberadaan Bawaslu, bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan Bawaslu ke depan. Ini dari podcast ini, berangkat dari podcast menjadi output, menjadi riset, setelah jadi riset jadi program pengembangan pengawasan partisipatif. Oh itu luar biasa. Harus banyak mendengar Ibu ya ke kota-kota di Jawa Timur. Betul, dari mendengar itu. Harus nih diagendakan nih Pak Produser ini. Cocok ini. Mas bagus nih, keluar kota nih. Pacitan boleh lah, Pacitan nih. Iya, biar nggak hanya di sini aja Ibu, biar nggak hanya di kabupaten kota yang datang ya Bu ya. Betul. Bagus nih, masukan sama Bu Kordip masukan. Jangan lupa, karena kalau masukannya diterima jangan lupa diajak ya. Iya dong, dijak dong. Terus Bu atas waktunya. Semoga saya paling redep nih sama Bu Titin karena pendekar Pak. Pendekar tapi nggak punya jurus. Ampun. Itu aja mungkin barangkali Bu. Semoga sehat terus Ibu ya. Amin. Alhamdulillah. Mas Eci juga begitu, teman-teman juga begitu. Semoga sehat semua. Semoga pandemi segera berakhir. Itu. Sebelum anaknya Ibu jadi dokter sudah berakhir dong. Jadi praktek nanti Ibu kepikiran. Iya betul. Jadi nggak tenang nanti. Iya. Terpapar. Terus Bu. Sama-sama. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.